malam, perkenalkan nama saya Indrawati Susanatosi. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan berbagi atau sharing ilmu tentang marketing. Marketing yaitu Customer Relationship Management atau disingkat CRM. Sebelum lebih lanjut mengenai apa itu CRM dan sebagainya, kita flashback sebentar terkait definisi marketingnya. Jadi, marketing itu sebenarnya adalah cara kita untuk menjual dan memasukkan produk, di mana produk itu harus memberikan value, memberikan suatu nilai kepada pembeli atau customer sehingga customer tersebut mau membelinya. Harus ada hubungan antara penjual dan pembeli. Jadi, konsep marketing mengalami evolusi selama ini. Diawali dari abad 19 di mana konsep marketing adalah production, artinya produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Kemudian mulai bergeser ke konsep sales. Pada konsep sales itu lebih ke arah kepada promosi, yaitu iklan yang kreatif atau kritis, dan penjualan akan mengatasi penolakan konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Jadi fokusnya ada di promosi atau di iklannya. Kemudian bergeser lagi ke marketing lebih ke strategi. Jadi para paradigmanya, yaitu konsumen adalah raja, sehingga apa yang konsumen butuhkan akan dipenuhi, maka produk itu akan terjual. Kemudian sampai saat ini bergeser lagi konsepnya, bukan lagi di produk, bukan lagi di iklan, bukan lagi di marketing, tapi ke arah relationship atau ke arah hubungan. Artinya penjualan itu atau marketing itu sukses dan menciptakan hubungan jangka panjang. Adanya repeat order, adanya timbal balik, saling memberikan value. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya sekarang lebih ke arah bagaimana kita menciptakan atau penjualan itu menciptakan hubungan yang baik dengan customernya, atau lebih dalam lagi dengan pelanggannya. Jadi relationship marketing berfokus pada hubungan jangka panjang. Jadi kita fokus pada memang customer yang selalu melakukan repeat order. Jadi kita maintain di situ. Kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar jualan. Jadi penjualan itu kesekian, yang penting customernya customer service menjadi bebas karena mereka harus memaintain customer itu sendiri. Ada interaksi konsumen, ada komitmen konsumen. Yang terakhir adalah mengutamakan kerjasama dan saling percaya. Karena konsep marketing itu bergeser dari yang awalnya dari production, sales, kemudian ke arah relationship. Berdasarkan data yang ada, semakin lama ternyata konsumen itu semakin menguntungkan. Konsumen dalam arti konsumen yang tetap kita bisa lihat semakin lama dari pertama sampai tahun kelima. Ada kebutuhan yang selalu naik. Ini mengapa relationship customer itu penting dan harus di-maintain. Di bisnis itu alasannya yang pertama, customer baru itu mencapai 10 kali lebih mahal daripada mempertahankannya. Jadi akuisisi konsumen mendatangkan konsumen beruntung. Lebih mahal kalau konsumen itu kecewa, dia akan cerita kepada orang lain lebih banyak daripada kita ketika dia happy seperti itu. Dapat
dapat keuntungan. Itu caranya dengan mempertahankan 5% konsumen. Peluang itu menjadi konsumen baru hanya 15%, sedangkan untuk konsumen estetik repeat ordernya lebih tinggi, yaitu 50%. Sehingga konsumen yang ada atau customer yang ada harus di relationship atau customer relationship. Kita lihat grafis. Kita lihat dari tahun berjalannya. Jadi saat pertumbuhan berjalannya relationship marketing masih salah dibandingkan infrastruktur. Infrastruktur itu artinya tools, perlengkapan dan lain sebagainya. Tetapi saat pertumbuhan itu sudah levelnya maju, sudah melangkah, maka eksploitasi pelanggan itu menjadi penting. Eksploitasi ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui lebih jauh dari customer itu sendiri. Ada konsep ember bocor. Di mana suatu ember diibaratkan customer. Suatu ember ini diibaratkan customer. Customer itu adalah air. Dalam suatu usaha atau suatu bisnis, pasti ada customer yang awalnya loyal sama kita atau awalnya membeli produk di tempat kita, kemudian tiba-tiba dia menghilang atau beralih ke kompetitor lainnya. Tidak ada masalah, tapi kalau yang beralih itu adalah customer yang potensial, customer yang mempunyai repeat order sering berbahaya karena penyebabnya relationship marketing itu penting. Sasarannya apa? Sasarannya yang pertama pasti acquire atau namanya jualan, pasti butuh konsumen atau customer. Existing, yang kedua ada satisfying atau kita penuhi kebutuhan dari customer, kemudian mempertahankan, dan yang terakhir enhancing atau meningkatkan penjualan. Strateginya bagaimana? Yaitu meningkatkan pemahaman konsumen terkait produk kita atau terkait dengan jasa yang kita berikan. Kemudian kemungkinan hubungan yang memungkinkan dan konsumen yang loyal, artinya konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhannya. Tidak hanya kita memikirkan di harga. Customer yang mempunyai simpanan, contohnya di bank, customer yang mempunyai simpanan besar dihargai seperti di hari ulang tahunnya atau di momen-momen tertentunya. Biasanya diberi kado atau ucapan selamat dan sebagainya. Ini bagian dari customer relationship. Akan berdampak pada si customernya, akan puas pelayanan dari usaha itu sendiri. Dia akan melihat bahwa perusahaan ini tidak melulu pada profitnya, tetapi dia juga menyentuh sisi humanis, yang menyentuh sisi customer. Jadi dia akan merasa puas, sehingga hubungan antara customer dan si penjual atau si pengusaha ini akan berjalan panjang. Kedepannya apa, dia akan terus melakukan repeat order. Itu perkiraan kita. Siklus proses customer relationship, siklusnya yang pertama ada collecting data konsumen. Collecting ini harus kita olah, menganalisisnya dan mengidentifikasinya. Proses tersebut disebut dengan learning. Kemudian kita kembangkan program customer relationship. Itu contohnya seperti usaha warung atau toko roti. Setiap pembeli yang datang, baik hanya melihat atau membelinya, kita harus meminta database-nya seperti nama, nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian data kita olah untuk mengetahui suatu konsumen yang sering datang ke tempat usaha kita buat demografinya.
keempat, aktivitas utama dari Customer Relationship Management yaitu ada extend, ada select, ada auri, dan retain. Prinsip utama Customer Relationship Management, keuntungannya diberikan konsumen berbeda-beda. Karenanya perlakuan tidak bisa sama ke semua konsumen. Pengelompokan hubungan konsumen ada beberapa, ada butterflies, ada true friends, ada stranger, dan ada bare necklace. Buat program Customer Relationship Management untuk mempertahankan konsumen terbaik, mengubah konsumen yang baik menjadi terbaik, kemudian membuang konsumen yang merugikan. Campaign Management atau The Gaming Model. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Pasarnya, strategi targetnya siapa, kemudian lakukan eksekusi dan melakukan servis. Yang kedua, ada perspektif marketing. Yang ketiga, ada langkah pertama, tentukan tujuan. Yang berikut langkah kedua, identifikasi konsumen. Yang berikut langkah ketiga, strategi komunikasi. Yang berikut langkah keempat, desain produk, penawaran, jasa, dan promosi. Yang berikut langkah kelima, dampak keputusan, dan langkah keenam, perbaikan keputusan. Jadi demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.